Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi dari kelas B1 Manajemen, ingin mempresentasikan bab 11 yang berjudul penulisan karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah ialah hasil dari pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Ciri-ciri karya ilmiah menurut Jujun S. Sumantri. Yang pertama, reproduktif, yang artinya ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda akibat penulisannya kurang menguasai materi dan kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Oleh karena itu, tulisan ilmiah harus bersifat jelas, objektif, dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, penggunaan istilah keilmuan. Istilah keilmuan dipergunakan pada bidang ilmu yang mengkomunikasikan ilmu pada pembaca sehingga dapat dipelajari atau diteliti lebih lanjut. Bersifat denotatif, artinya penulisan dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang ketujuh, rasional, artinya penulisan harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikirannya yang lancar, dan kecermatan penulis. 8. Ada kohesi antar kalimat pada setiap paragraf dan ada koherensi antar paragraf pada setiap bab. Yang ke-9, bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Tulisan ilmiah hendaknya tidak berbelit-belit, tetapi langsung ke penjelasan atau paparan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang ke-10, penggunaan kalimat efektif. Artinya kalimat itu padat berisi, tidak berkepanjangan sehingga makna yang disampaikan kepada pembaca tepat sasaran. Selanjutnya, syarat-syarat karya ilmiah. Ada beberapa syarat menurut Nasuka dan kawan-kawan yang harus dipenuhi agar suatu tulisan dapat disebut dengan karya ilmiah. Nomor 1, komunikatif, artinya uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Kedua, bernalar, artinya tulisan itu harus sistematis, berurutan secara logis, dan kohesi atau koherensi, dan mengikuti metode karya ilmiah yang tepat, dipaparkan secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ekonomis, kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat berisi. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Dan yang kelima, tulisan harus relevan, artinya tulisan ilmiah itu ditulis oleh seorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Yang keenam, memiliki sumber penopang mutakhir, yaitu tulisan ilmiah harus mempergunakan landasan teori yang berupa teori mutakhir atau yang terbaru. Yang ketujuh, bertanggung jawab, artinya sumber data, buku acuan, dan kutipan harus secara langsung bertanggung jawab disebutkan dan ditulis dalam karya ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah dalam dunia perguruan tinggi, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Sebelum menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi, seorang mahasiswa harus melalui tahap pembuatan proposal atau penelitian. Selanjutnya, tahap penyusunan karya ilmiah. Di sini ada beberapa tahap penyusunan karya ilmiah, yaitu yang pertama tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga tahap perbaikan. Dalam praktiknya, proses ini akan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau pra-penulisan adalah ketika sang penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapi, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Yang kedua, tahap inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah. Dalam pengumpulan data, penulisan harus memperhatikan 4 hal, yaitu 1. Pencarian keterangan dari bahan bacaan, 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang ditulis, yang ketiga, pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti, keempat, percobaan atau pengujian di lapangan atau laboratorium. Selanjutnya masuk ke tahap 3, yaitu iluminasi, yaitu dimana datangnya inspirasi atau insight, gagasan yang datang seakan tiba-tiba berloncatan di pikiran kita. Agar gagasan itu tidak menguap begitu saja, pembelajar yang baik yaitu
bisa menyediakan bolpen atau pensil serta kertas di dekatnya, bahkan dalam tasnya kemanapun ia pergi. Tahap akhir, verifikasi. Untuk memperoleh seseorang dalam menulis karya ilmiah, maka ia harus menguasai penulisan dan pengembangannya paragraf dalam komposisi atau esai. Dalam hal ini, paragraf yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, kalimat topik, dan kalimat topik itu dijelaskan secara tegas isi pembahasannya. Yang kedua, memiliki kalimat pengembang. Yang ketiga, memiliki kalimat penyimpul. Yang keempat, memiliki keutuhan. Selanjutnya, komposisi ialah tulisan yang terdiri dari 3-5 paragraf. Karena sifatnya uraian bebas, komposisi biasa disebut dengan tulisan esai. Komposisi atau esai memiliki 3 unsur utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yang bertujuan untuk menjelaskan batasan apa yang hendak diuraikan oleh penulis dalam keseluruhan esai. Yang kedua, paragraf pengembang, bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan tesis yang dijelaskan dalam paragraf pembuka. Dan yang ketiga, paragraf penutup, berisi simpulan dari uraian yang ditulis dalam paragraf pengembang. Paragraf penutup harus tetap mengacu pada tesis statement yang dijelaskan dalam paragraf pembuka. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.